Nah, anak-anak, kita tidak boleh mencontoh Zura ya, karena dia tidak sarapan tadi pagi. Teman-teman yang lain sudah baik karena sudah sarapan. Teman-teman yang lain sudah melakukan kehidupan yang sehat karena sudah sarapan pagi. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau absen dulu nih dari teman-teman kita. Ada yang tidak hadir nggak? Hadir semua. Wah, bagus banget ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas ya. Ketua kelas silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita, agar kita lebih semangat, di sini Ibu ada ice drinking nih. Ayo berdiri dulu semuanya, anak-anak. Ikutin Ibu ya. Ayo tangan di pinggang, pinggul digoyang-goyang, rentangkan kedua tangan seperti burung terbang. Tangan disilang-silang, kaki menendang-nendang, bergembira, hati jadi riang. Tepuk kanan ke kanan, tepuk tangan ke kiri, tepuk tangan ke depan, tepuk tangan ke belakang. Bahu diputar-putar, ayo kita belajar agar semua jadi pintar, agar semua jadi pintar. Kita ulang sekali lagi ya. Ayo tangan di pinggang, pinggul digoyang-goyang, rentangkan kedua tangan seperti burung terbang. Tangan disilang-silang, kaki menendang-nendang, bergembira, hati jadi riang. Tepuk tangan ke kanan, tepuk tangan ke kiri, tepuk tangan ke depan, tepuk tangan ke belakang. Bahu diputar-putar, ayo kita belajar agar semua jadi pintar, agar semua jadi pintar. Anak-anak Ibu udah semangat untuk belajar belum? Sudah. Nah, Ibu ingin bertanya nih, anak-anak Ibu ada yang ingat nggak tentang pembelajaran yang lalu? Ada ingat nggak? Ingat Bu. Ini pembelajaran kita yang lalu itu adalah tentang bagian tubuh hewan. Nah, ada yang tahu nggak bagian tubuh hewan itu apa saja? Kaki. Iya benar, kaki untuk apa Zura? Berjalan Bu. Iya benar, beri tepuk tangan untuk Zura. Nah, dari pembelajaran yang lalu, pembelajaran kita hari ini berhubungan loh dengan pembelajaran yang lalu. Anak-anak Ibu ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar apa? Tuhan Bu. Iya benar, beri tepuk tangan untuk Zura. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita itu adalah agar siswa dapat mengidentifikasi bagian dari tubuh-tumbuhan dan siswa dapat memahami apa itu fungsi-fungsi dari bagian tubuh-tumbuhan, dan juga siswa dapat mengetahui apa fungsi tumbuh-tumbuhan untuk bertahan hidup dan juga untuk berkembang biak. Di sini Ibu ada satu video. Nah, di video ini nanti kalian amati ya. Baik Ibu. Nanti Ibu akan bertanya dari video ini.
setelah menonton video ini tadi, Ibu mau tanya nih, kok bisa ya tumbuhan tersebut mati? Ada yang tahu nggak? Iya, benar sekali. Tumbuhan tersebut mati karena salah satu bagian dari tubuhnya itu tidak berfungsi lagi karena tidak mendapatkan nutrisi dan juga air. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa aja sih bagian dari tubuh tumbuhan itu. Yang pertama itu ada akar. Nah, akar ini berfungsi sebagai penyerap nutrisi dan juga air dari dalam tanah. Nah, yang kedua itu ada batang. Nah, batang ini berfungsi sebagai pengangkut nutrisi dan juga air dari akar akan disebarkan ke daun, bunga dan juga buah. Nah, yang ketiga itu ada daun. Daun itu adalah tempat terjadinya fotosintesis. Anak-anak Ibu ada yang tahu nggak apa itu fotosintesis? Nah, fotosintesis itu adalah pembuatan makanan yang dilakukan oleh daun sendiri melalui sinar matahari. Nah, yang keempat itu ada buah dan bunga. Nah, buah ini berfungsi sebagai penyerbukan dan juga pembibitan untuk tanaman tersebut. Seperti yang kita lihat di dalam video ini tadi, di situ ketika bunganya mati dia mengeluarkan bunganya kan. Nah, dari bunga itu maka akan tumbuh bunga-bunga lainnya. Nah, di sini Ibu ingin kalian mengamati dua tanaman ini. Ada yang tahu nggak tanaman ini kok bisa mati? Kenapa? Iya, benar. Yang lain? Iya, benar sekali. Di sini Ibu akan membagi kalian menjadi kelompok dan Ibu akan memberikan kalian LKPD di mana nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil dari LKPD-nya masing-masing. Nanti jika ada yang tidak mengerti boleh ditanyakan ya anak-anak.
Nah, beri tepuk tangan untuk Zura. Kelompok 2 boleh maju perwakilannya untuk mempresentasikan. Baik, saya akan dari kelompok 2 ini memaparkan hasil kerja kelompok kami. Jadi di sini ada suatu tumbuhan di sebuah desa. Jadi di sini daunnya itu menguning dan buahnya itu tidak berkembang dikarenakan akarnya yang bermasalah. Nah, jadi kan di sini akarnya ini tidak menyerap nutrisi. Jadi diperlukan air, nutrisi dan memberikan pupuk oleh petani tersebut. Ya, benar sekali. Nah, yang anak-anak ibu jawab semuanya sudah benar. Terutama yang pertama itu dari kelompok 2, dia pertama itu daunnya itu menguning, itu disebabkan oleh nutrisi dari akarnya itu tidak ada. Dan juga yang dikatakan Zura sudah benar juga, yaitu daun juga kekurangan fotosintesis. Nah, jika akarnya tidak memiliki nutrisi dan juga air menyerap dengan baik, maka semua perkembangan di tumbuhan tersebut maka akan terhambat. Nah, di sini ibu ingin salah satu dari kalian untuk menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini. Ada yang ingin menyimpulkan? Kalau tidak ada, ibu akan tunjuk. Tasya? Jadi pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana tumbuhan, yaitu ada daun sebagai tempat untuk pembentukan fotosintesis, ada akar untuk menyerap air, bunga dan buah sebagai tempat perkembangbiakan ataupun penyerbukan, dan ada akar untuk menyerap nutrisi dan air. Ya, benar sekali. Nah, benar yang dikatakan Tasya. Di sini ibu sedikit menambahkan salah satu fungsi yang disebutkan, sedikit menambahkan fungsi dari batang. Ada juga fungsi dari batang itu untuk mengangkut nutrisi dari akar dan disebarkan ke seluruh tubuh. Sebelum menutup pembelajaran kita, ibu ingin memberi kalian tugas untuk pembelajaran kedepannya, di mana tugasnya itu adalah kalian gambar tumbuh-tumbuhan yang kalian temui di sekitar kalian, dan minggu